Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan hari ini kita ditemani oleh Romo Diosesan Romanus Heri Santoso. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Romanus yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Romo? Berkat Tuhan dan kemurahannya baik. Baik, puji Tuhan. Baiklah, kita awali jumpa kita pada hari ini dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sabdamu ya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami di saat kami berani membuka kitab suci, membacanya, merenungkannya. Terlebih juga kisah-kisah dan juga orang-orang yang Kau pakai, terlebih di dalam kisah di dalam kitab suci. Kami juga ingin belajar melalui putramu, juga belajar dari kisah Ayub. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, semoga kami mampu untuk menimba kekuatan, terlebih di saat kami juga mengalami situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang berbeban berat, dalam situasi yang kerap kali membuat kami juga miskin dalam harapan. Semoga kami berani mengandalkan Kau kembali, menemukan kekuatan dari kekuatan Putramu sendiri demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini adalah marilah bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita, sebab Dialah Allah kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 7 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 6-7. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik, kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali
orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak Injil Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39 yang akan disampaikan oleh Romo Romanus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan juga mereka yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, lalu mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Lalu jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak
Permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Romanus untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang disampaikan? Ya. Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya dalam hari-hari ini sedang membaca satu buku tulisan seorang yang sedang bergumul tentang kehidupan yang nyata, bergumul tentang kegelisahan hidup, tentang kecemasan, tentang pengalaman yang bagi dia menyakitkan, tidak mengenakan, pengalaman dikecewakan, pengalaman punya relasi yang tidak baik dengan orang lain. Jadi itu pengalaman yang sebenarnya nyata dalam kehidupan kita. Siapa yang gak pernah dikecewakan? Siapa yang gak pernah hatinya tersakiti? Siapa yang tidak pernah hatinya terluka? Tentunya bukan hanya pengalaman itu kita alami sebenarnya, tapi bisa jadi saya melakukan sesuatu yang membuat orang kecewa, sakit hati, gelisah. Nah, itu penting ya. Mengalami kegelisahan, kegalauan hidup. Nah, kisahnya kalau bahasa yang agak susah itu, agak kerennya yang eksistensial. Wah. Maksudnya nyata gitu ya, bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi emang nyata kan. Sesuatu yang pengalaman yang tidak mengenakan, merasa kecewa, berat hidupnya, galau, relasi tidak baik. Kenapa saya mengutip itu? Walaupun saya belum selesai baca buku itu, tetapi bagi saya bahasanya enak, mengalir, dan juga inspiratif dan sekaligus menantang gitu. Karena nyata. Pengalaman-pengalaman yang diangkat itu sebuah pengalaman yang bagi kita manusia mengalami. Atau setidaknya bagi saya mengalami. Pengalaman ini juga diangkat dalam sebuah tulisan. Sebenarnya kitab Ayub ini kan dalam bentuk cerita ya, banyak puisi, sebuah kisah yang sebenarnya ini ada beberapa pendekatan, karena ada yang saya memberikan pengantar singkat terkait dengan kitab Ayub. Kitab Ayub ini salah satunya dikatakan sebuah kisah yang ingin seorang penulis, pengarang mengisahkan bahwa dalam perjalanan hidup, di saat dia hidup bersama dengan orang-orang pada saat itu, boleh disebut jemaat, ada pribadi dia bertanya itu, dan dia merenung, kenapa ya saya menemukan entah sahabat saya, orang-orang di sekitar saya yang hidupnya baik, taat kepada Allah, semua hukum Tuhan dia ikuti, kesaksian hidupnya terpercaya yang saya maksud orang-orang terdekatnya meyakini dan mengiyakan bahwa dia memang hidupnya baik. Tapi dia bilang, kok menderita ya? Ada dalam kehidupan yang dia melihat, ada orang-orang yang baik, yang memang hidupnya taat, segala hukum Tuhan dia turuti. Tetapi mengapa dia menderita? Nah, ini yang ingin diangkat salah satunya. Atau yang kedua, kitab Ayub ini juga mungkin banyak yang bertanya. Ada yang bilang sebenarnya, bahkan ada tanya, Romo, kitab Ayub ini sebenarnya terjadi atau enggak sih? Nama Ayub itu beneran nyata atau tidak ya? Ini memang tergantung, karena juga ada perdebatan di sana sini ya. Karena dari kata Ayubnya sendiri pun juga artinya pun juga sudah pertentangan, ada sesuatu gejolak di situ. Makna dari kata Ayub sendiri itu. Tetapi di balik itu semua sebenarnya
Ini juga Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, coba lihat dalam kehidupan di sekitar kita atau bahkan mungkin kita mengalami misalnya. Kenapa saya yang berjuang untuk hidup baik, hidup taat, segala peraturan yang tidak hanya dilihat sebagai peraturan tetapi ya coba untuk dilaksanakan. Tetapi kerap kali ada orang-orang yang seperti itu mengalami kehidupannya dalam tanda kutip ya, mohon maaf, dalam tanda kutip terkadang ya ampun. Ada beberapa yang bilang, kok orang sebaik itu sakitnya kok seperti itu ya. Iya. Kena cancer tiba-tiba stadium 4. Ya nggak tahu, ada yang ya bisa jadi orang berkomentar kan tiba-tiba ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin menempatkan salah satunya, semoga sedikit bisa dipahami kisah dari Ayub. Walaupun pada bacaan pertama ini kita sudah masuk pada Ayub bab 7. Di situ kan kisahnya salah satunya nanti pada bagian tertentu ini Ayub berhadapan dengan sahabat-sahabatnya nih. Yang seharusnya sahabat-sahabatnya itu bisa diajak diskusi, harapannya Ayub bahwa dia bisa membela saya. Tapi ini sahabatnya nyalain Ayub nih. Sahabatnya nyalain Ayub ini. Karena sebenarnya konsepnya sederhana, Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Begini, ada pemahaman besar dalam konteks orang Yahudi. Dikatakan kalau seandainya kamu menderita, pasti kamu yang salah, nggak mungkin Tuhan yang salah. Namanya kalau seandainya entah orang Israel sebagai pilihan Allah dan mengalami penderitaan, berarti ada something wrong yang kamu lakukan. Kalau maka sahabatnya masih memegang konsep lama. Ayub, kamu penderitaanmu sampai separah ini, coba kamu renungin, pasti ada yang keliru dalam hidupmu. Walaupun di kisah Ayub kalau kita baca di awal itu kesannya Allah itu menyetujui si setan itu ini menggoda Ayub, mencobai Ayub. Kalau lihat di bab pertama Ayub terkesan bahwa Allah itu kok kayak seperti bekerja sama dengan kekuatan itu. Sehingga ini dicobai. Nah, coba kan Allah bilang, coba silakan saja, itu ada orang yang pilihan saya di bumi itu dan dia pasti kokoh kuat. Nah, dan itu kesan awal memang terjadi seperti di bab pertama. Tetapi saya mau menitik beratkan pada relasi Ayub dengan para sahabat ini. Karena para sahabatnya mengatakan, udahlah, kamu gak usah terlalu banyak pembelaan. Kalau seandainya kamu keliru, kalau seandainya kamu kondisimu dalam situasi yang seperti ini, pasti kamu ada sesuatu yang salah. Kamu berdosa, kamu minta maaf lah. Ayub kan bela ini. Ayub nggak terima sebenarnya, walaupun nanti endingnya ya ini terlalu cepat tapi dikatakan endingnya Ayub dibenarkan di hadapan Tuhan. Ayub dibenarkan di hadapan. Apa buktinya? Ini yang akan dikembalikan oleh Allah itu berlipat ganda. Yang ternaknya habis kan, itu mati semua dikembalikan. Kemudian apa yang dikembalikan? Beberapa dikembalikan karena Ayub memang pribadi yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, pergumulan Ayub bersama dengan sahabatnya, coba lihat nih. Di dalam keprihatinannya Ayub berbicara kepada sahabatnya, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Ini apa ya? Kalau orang Jawa tuh nelongso hidupnya. Seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahannya. Demikian aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Ini semuanya nuansanya itu nuansa berat hidupnya ya. Kemudian juga tidak mudah. Ini pengalaman Ayub, pengalaman yang susah, yang tidak mudah. Bahkan dia bilang nih, ayat yang 4, bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun. Nggak tahu nih, ada berapa yang menafsirkan
bayangkan ya. Kita lihat aja ya Marita dan sahabat oase rohani yang Katolik yang terkasih. Kita kalau ada masalah apa bisa tidur? Nggak bisa. Pengennya kan tidur, Iya. jangankan tidur, makan juga Nggak enak gak ya enak, Mam. walaupun lauknya di depan itu juga ayo dong kan. Sederhananya ginilah, saya beberapa kali juga kunjungan, ada teman yang sakit, ya saya nggak ngerasain sakit, tapi yang sakit boro-boro ayo makan supaya perutnya diisi, jangan kosong. Ya udah makan buburnya, ini ada ayam yang dilembutin nggak pedas ini. Tapi yang namanya kalau sakit lidah itu juga, Lidahnya nggak enak ya Mam ya. lidah udah nggak enak, kemudian juga keinginan juga berkurang. Nah, sederhananya kan itu. Demikian juga kalau kita ada masalah terkait dengan misalnya mikirin anak, mikirin pekerjaan, harapannya sampai di rumah itu ya agak berkurang lah bebannya. Mm. Tapi ternyata di kantor banyak pekerjaan belum selesai. Di Sampai rumah di rumah ketemu masalah lagi Mam ya. itu dia. Walaupun terkadang saya itu ya terkadang bukan basa-basi, di satu sisi tanpa jatuh pada kesombongan, kita juga penting juga terkadang kita harus kagum dengan hidup kita ya. Mm. Maksudnya Iya. beri apresiasi lah tentang diri kita ini tanpa nggak perlu sombong juga. Artinya weh, kok kuat gitu loh. Di sana ada masalah belum selesai. Maksudnya dibawa ke rumah itu biar ada batasannya supaya ini bisa memilah-milah, ya udah ini urusan kantor lah. Urusan kantor nggak usah dibawa ke rumah lah. Tapi sampai di rumah ya pasti masih terpikir lah, walaupun persentasenya nggak tahu persis, tergantung kita. Di rumah juga masih ada perkara lagi, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan istri atau suami. Tapi ya kadang kita masih ada yang beberapa kali bilang ya sudah lah Romo, jalanin aja lah. Ya kalau mau dipikirin ya berat. Iya. Tapi ya, nah maka saya kadang iya kagum juga ya. Walaupun ketika kita ngelihat, saya kadang ngelihat ya ampun berat banget tuh. Kalau seandainya saya ngerasain tuh, aduh saya nggak bisa lah gitu. Tapi dari terucap dari bibir beliau itu yang mengatakan ya udah jalanin aja Romo. Saya tuh selalu yakin kok bahwa bisa lah gitu. Campur tangan Tuhan, yang penting bersandar kepada Tuhan, pasti ada penyelesaian. Nah ini, nah kisah Ayub berhadapan dengan sahabatnya. Sebenarnya secara manusia dia kecewa lah sama sahabatnya. Yang seharusnya kamu yang bela saya gitu. Kalau coba Marita, kalau minimal Marita atau saya, kalau kalau seandainya saya sedang ada masalah, terus cerita dengan sahabat, sebenarnya kita juga nggak butuh advice lah, nggak butuh nasihat, dia didengerin gitu ya. Lalu udahlah, misalnya Romanus udah nggak usah dipikirin lah, memang dia orangnya kayak gitulah. Nah, itu tuh bikin wah, Lega ya. gitu ya. Padahal sederhana sekali kan. Iya. Gitu. Ini sahabatnya nih enggak nih. Ini habis-habisan tuh nyalain Ayub. Karena dia mengatakan kamu keliru, kamu tuh berdosa, Allah nggak mungkin salah. Gitu. Maka salah satunya sederhana, kalau seandainya ada sahabat atau teman yang sedang dalam situasi yang seperti itu, jangan dikepruk langsung gitu. Diberi apa namanya? Ya dukungan lah. Kalaupun secara objektif kita tahu bahwa ya udah Romanus kamu tuh salah gitu. Tapi ya jangan terlalu dihantam lagi karena sudah terasa berat. Kalau ada link kecil, kasih apresiasi. Iya. Kasih. Supaya apa? Supaya bisa kuat kembali, bangkit kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar dari Ayub. Marita dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, silakan baca di kisah Ayub dari awal, pertengahan sampai akhir. Walaupun dia nggak pernah secara lugas dan gamblang mengatakan udahlah aku mau mengakhiri hidupku. Bahwa dia bergumul beratnya iya, tapi dia tidak pernah. Tapi dia itu selalu menjalin relasi dengan komunikasi dengan Allah Yahweh. Terus walaupun tidak mudah pergumulannya itu. Nah itu yang kedua.
merasa berat iya, kecewa iya, tersakiti iya, tapi dia tidak kehilangan iman. Ya. Itu saja. Walaupun saya terlalu lompat jauh ngomong tentang iman, tetapi memang saya berefleksi dia tidak kehilangan iman. Seberat apapun, semoga ya saya, ya Marita, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita nggak pengen situasi yang susah datang kepada kita, yang berat datang kepada kita, yang belum terselesaikan dan terus menerus menjadi masalah. Kita kan nggak pengennya kan kita hidupnya ya damai. Ada masalah jadi kita aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ya Tuhan tahu, misalnya ada yang mengatakan ya Tuhan tahulah terkait dengan beban, dan Tuhan tidak akan memberikan beban yang tidak bisa kita pikul. Wah, gitu. Tapi terkadang kan berat banget bebannya. Udah perusahaan ini yang sudah dirintis 15 tahun, tiba-tiba karena situasi dan harus kolaps terkait dengan keuangan yang secara global. Udah pikir padahal di situ ada 150 pekerja, pegawai harus dipikirin. Padahal dalam hati nggak mau yang namanya mau PHK-in orang. Tetapi di rumah juga ada persoalan, anaknya yang studi di Amerika ternyata dalam situasi relasi yang nggak baik, belum relasi dengan istri, terus seperti itu. Kita pengennya kan nggak terjadi, tapi nyatanya terjadi. Dalam situasi yang seperti ini, mari kita belajar. Ternyata kisah hidup kita bukan hanya kisah yang dialami oleh orang-orang zaman sekarang. Tuhan mau mengatakan pada saat ini, yuk lihat, belajar dari Ayub. Maka melihat kisah Ayub dari awal, pertengahan, dan akhir, dia tidak pupus terkait dengan imannya, walaupun penggumunannya berat. Tapi siapa yang berjuang untuk setia, Tuhan buka jalan. Itu aja. Siapa yang berjuang walaupun berat rasanya, berjuang untuk setia, kok saya yakin ya, ya Tuhan buka jalan. Walaupun mungkin tidak misalnya apa yang kita miliki tidak sewah dulu gitu ya. Iya. Mungkin misalnya yang dulu rumahnya kalau orang Jawa magrong-magrong itu apa ya? Apa magrong-magrong? Besar gitu. Iya. Besar, sekarang harus lebih kecil lagi. Yang dulu pekerjaannya dahsyat, penghasilannya hebat. Sekarang tidak kan ada beberapa kali ya tidak dahsyat dulu lah Romo gitu. Tidak wah dulu tidak, lah gitu. Sehebat dulu ya Maya. Tapi akhirnya beliau tambah, tapi kok lebih tenang gitu, lebih tenang gitu. Walau dulu berat tapi sekarang itu ada ungkapan hati ya udah kami bersyukur ternyata ada. Nah akhirnya dia mengatakan, oh ketika dia renungkan, oh ini tuh maksud Tuhan, supaya saya nggak sombong, supaya saya nggak tinggi hati, supaya saya nggak tamak, supaya saya nggak serakah. Nah itu buah-buahnya akhirnya ya sudah, hidup kami sekarang tidak sedahsyat dulu, tapi iman kami dikuatin. Nah, inilah kisah Ayub. Walaupun di bab 7 dia masih berat nih, masih gelisah, masih takut. Tidur, susah tidur. Kalau seandainya bangun pun besok masih mikir, aduh persoalan lagi. Maka dia bilang, bilakah aku akan bangun? Iya. Antara dia besok bangun gak ya saya nih? Atau besok ketika bangun ya mikirin ini lagi gitu lah. Tapi kisah Ayub, dia tidak pernah, menurut saya sih dia tidak kehilangan iman. Nah inilah yang diceritakan oleh pengarang kitab Ayub. Ada orang-orang yang seperti itu pada zamannya, tetapi dia berjuang untuk tetap hidup setia, hidup baik, dan Tuhan tidak membiarkan. Ending dalam kisah Ayub dikembalikan. Nah ini penting, dikembalikan ini. Dikembalikan itu berarti ada campur tangan Tuhan di situ. Tapi dikembalikan, kalau kisah Ayub ini dikembalikan melimpah nih. Terkadang mari kita bercermin dalam hidup kita lah. Pengalaman yang berat terkadang, bukankah terkadang kita makin, oh iya Tuhan balikin, dahsyat ya. Iman diteguhkan, relasi antara suami istri kok bisa kembali baik. Yang dulu misalnya
eh, ada juga pengalaman di mana orang tua sakit, anaknya beberapa gitu ya. Ini yang rawat hampir beberapa tahun, ini satu anak ini aja, karena mamanya ini lebih safe, lebih senang dengan ini kan, tergantung yang sakit ya. Iya. Tapi yang ini juga capek kan. Maka dia bilang anaknya ini bukan saya aja gitu loh. Ayo kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut. Tapi itu nggak mudah, kadang bentrok tuh. Iya. Tapi ketika ya sudah akhirnya mami dipanggil Tuhan, nah di situ disatukan tuh keluarga. Menemukan kebahagiaan ya Mo Iya, ya. kembali Iya. walaupun ada sana sini pernak-pernik perbedaan, tapi akhirnya pengalaman yang berat itu, oh ternyata ada sesuatu yang bisa dimaknai lah. Agar mengatakan bahwa oh ini tuh maksudnya, supaya kami kembali bisa menghargai yang satu keluarga dari satu rahim, bisa rukun kembali. Yang dulu yang sana sukses, yang sini agak berat, yuk bantu. Iya. Bantu. Nah, Iya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita belajar dari pengalaman Ayub yang tidak pernah putus asa, Ya. tetap menurut setia pada perintah Tuhan. Akhirnya dia menemukan kembali hartanya hilang atau kembali lagi ya Mo ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita renungkan sejenak, kita jeda sejenak dan kami akan kembali setelah berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Dan masih bersama Anda, Romo Diosesan Romanus Heri Santoso. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Romanus dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan usul atau saran ataupun bertanya, silahkan kirim ke nomor handphone 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Baiklah, kita kembali bersama Romo Romanus untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Ya. Romo, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang disampaikan? Ya. Maka di bagian pertama berkisah tentang kisah Ayub. Sebenarnya saya juga ingin mengatakan dua kata kunci tadi ya. Ya. Terutama yang ingin saya sampaikan sekarang, yaitu dipulihkan, disembuhkan. Dipulihkan, disembuhkan ya, Mo. Dipulihkan atau disembuhkan. Salah satu butir permenungan ketika belajar dari kisah Ayub yang pergumulannya juga tidak mudah, yang bisa kita katakan cukup berat, tetapi dia dipulihkan atau bahkan dia disembuhkan loh. Iya. Disembuhkan dan dipulihkan. Maka bisa jadi pengalaman yang cukup berat itu kan bisa membuat luka ya. Membuat luka. Atau kata-kata pedas, jangankan pengalaman. Kata-kata pedas itu bisa bikin luka loh. Iya. Bahkan bukan kata-kata pedas, cabai yang pedas. Kalau kebanyakan makan, lambung kita juga bisa luka. Iya, betul. Maka kalau serba kebanyakan, kerap kali efeknya tidak terlalu baik. Nah, Ayub walaupun pasti pengalaman itu berat buat dia, tetap berjuang bertahan dalam iman. Akhirnya dia bukan hanya dipulihkan, tetapi kok saya senang dengan kata dia juga disembuhkan. Iya. Disembuhkan. Bukan hanya dikembalikan berlipat. Nah, itu kan pemulihan juga, tetapi dia disembuhkan. Mungkin kita juga boleh berkisah menambahkan, yang tadinya dia berharap sahabatnya bisa membela dia, tapi kok malah menghantam dia. Nah, mungkin kisah Ayub setelah dia dipulihkan oleh Allah, kita bisa tambahkan sebenarnya bagaimana misalnya kita jangan berimajinasi ya, berkontemplasi lah. Kita bisa ikut. Kalau berkontemplasi itu misalnya ada tokoh Ayub, saya ada ikut dengan dia
Ini kan tapi buah-buah doa ya. Saya pernah merenung, saya ikut mengikuti perjalanan Ayub. Lalu dia mendatangi sahabatnya itu. Dia ingat pengalaman di mana dia relasi dengan temannya nggak baik. Lalu dia mulai berdialog dengan sahabatnya satu persatu. Akhirnya ya sudah, terima kasih. Dan sekaligus misalnya sampai pada tindakan fisik, dia sambil memeluk, meminta maaf. Nah, kembali. Nah, itu kan dipulihkan, disembuhkan. Dan Ayub pun juga mengalami proses penyembuhan yang seperti itu. Nah, Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pemulihan dan penyembuhan itu banyak sebenarnya, kisah-kisah itu ada di dalam kitab suci yang bisa kita temukan. Pengalamannya Abraham, bagaimana mungkin misalnya begitu lama dia nunggu. Ini saya loncat jauh, hanya saya kasih contoh. Menunggu anak yang dijanjikan Allah, tapi begitu lama gitu ya Sarah, sampai akhirnya Allah mengatakan bahwa nanti suatu saat kamu akan. Lalu bahkan dia kan ketawa. Si Sarah juga ketawa. Kalau dalam kitab suci itu ada yang dia mengatakan dia tertawa, dia ini. Ketawanya itu agak nggak mungkin lah, saya juga udah tua. Udah tua. Gitu ya. Ternyata memang benar akhirnya punya anak, yaitu Ishak. Ya. Nah, setelah punya anak malah Allah bilang persembahkan itu untuk Tuhan lagi. Itu kan walaupun di situ tidak dikisahkan secara detail, tapi kan secara manusiawi masuk udah diberikan, sudah persembahkan lagi tapi walaupun dia mencoba untuk dia Abraham pribadi yang taat, walaupun di ending kan bukan anaknya, tapi akhirnya diganti dengan domba. Nah, seperti itu coba. Sebuah kisah yang sebenarnya awal berat tapi belajar setia, dalam tanda kutip mungkin dia yaitu dipulihkan. Walaupun awalnya nggak tahu, dalam tanda kutip luka juga ya Abraham. Tambah yang nanti bacaan kedua Paulus nih. Nanti ada siapa tokoh-tokoh lain yang juga berjuang dalam tanda kutip mengalami situasi luka tapi dipulihkan. Situasi berat membuat luka kembali dipulihkan, tapi terangkai dalam perjuangan untuk belajar setia. Nah, bacaan kedua nih Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tahu bagaimana itu kisah dari Saulus menjadi Paulus yang sangat benci dengan orang-orang yang menyebut atau bahkan orang-orang yang mengimani Kristus. Bahkan dia kejar-kejar itu. Bahkan kan dia juga nggak suka sekali. Tapi akhirnya dia ditangkap melalui pengalaman di Damsyik. Dan itu Paulus dipulihkan. Dipulihkan toh? Iya, dipulihkan betul. Kalau bahasa kita kan dia dipulihkan. Dipulihkan dari apa? Karena dia disapa secara personal oleh Yesus melalui pengalaman di Damsyik. Akhirnya dia mengatakan, saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Ini ciri-ciri orang yang sudah dipulihkan. Ciri-ciri orang yang sudah ditangkap, disembuhkan. Nanti bacaan Injil juga gitu. Ditangkap, disembuhkan, lalu berani mewartakan. Ini Paulus, ini sudah ditangkap. Maka ada satu tulisan yang ditulis oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo berbicara tentang tokoh Paulus tapi dari perspektif yang berbeda gitu ya. Menarik beliau mengulas bagaimana Paulus sebenarnya mengalami pertobatan. Bahkan pada titik tertentu, ayatnya saya agak lupa, Paulus itu juga agak dalam tanda kutip sombong. Maka dia mengatakan aku yang diutus, aku yang ini. Tapi lama kelamaan dia dalam beberapa suratnya mengatakan, ya saya bukan siapa-siapa, aku sampah, aku orang yang lemah, aku orang yang berdosa. Ini tahapnya dia kan tahu sendiri. Paulus kan orang yang, kalau dia mengatakan di awal, kalau kamu mau ngomong tentang terkait dengan hukum Taurat, saya kuasai, saya orang Farisi. Kalau seandainya mau berbicara tentang terkait dengan bagaimana orang-orang Yunani, saya juga. Kan gagah.
Tapi lambat laun dia akan mengatakan, to be humble. Maka dia memberikan kerendahan hati sampai dia mengatakan, aku memberitakan Injil. Enggak kok, bukan untuk memegahkan diri. Nah ini ciri-ciri orang yang sudah ditangkap, disembuhkan, dipulihkan. Biasanya enggak sombong. Saya tuh hanya mau ngomong gitu. Iya. Orang kalau masih aku adalah sulit. Tapi kalau menghantar kita sampai pada, ya biarkanlah dia semakin besar dan aku semakin Makin kecil. Nah ini proses saya, proses kita semua ya. Mari kita belajar dari pertama Ayub, yang kedua pasti juga Paulus. Dia mengatakan, aku mewartakan Injil bukan untuk memegahkan diri saya kok. Sebab hal itu adalah, dia mengatakan, ya sudah, ini harus. Ini perintah imanku akan Kristus. Bahkan dia mengatakan, celakalah aku jika Tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Dia menyadari ya Mo ya. Iya, bahwa ya ini aku memberitakan memang sebuah keharusan, imanku akan Kristus, nggak ada yang lain. Aku nggak mau cari-cari yang lain. Bahkan hidupnya Paulus ini nggak mau nyusahin orang loh. Dia kan sampai di salah satu suratnya dia membela benar. Terutama ketika dia melihat ada orang-orang yang nggak mau kerja, nggak mau kerja keras, tapi pengennya makan, pengennya enak-enak. Dah kalau kayak gitu nggak usah lah, tidak buat kerja apa? jangan makan. Iya, dia bilang gitu. Karena dia juga berjuang. Selain mewartakan, dia katakan, lihat saya. Saya apakah merepotkan kamu? Enggak, saya kerja. Saya mau makan, saya usaha kerja keras, dia bilang. Maka ya itu di satu sisi dia menjadi terang. Itulah ciri-ciri orang yang sudah ditangkap oleh Tuhan, dipulihkan, disembuhkan. Udah, itu menjadi orang yang merdeka lah bahasa saya, atau takutnya hanya kepada Allah. Nah ini contoh tokoh kedua. Pertama Ayub yang ditangkap dan dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu Paulus. Yang ketiga dalam bacaan Injil, ini yang pribadi yang menangkap nih. Ini pribadi yang menangkap, dan dalam bacaan Injil di situ dikatakan, nah ini contoh bagaimana bukti bahwa ya Yesus punya otoritas. Dia bahkan bisa memulihkan, dia menyembuhkan. Bahkan dia mengatakan, coba saya mengatakan terkait dengan otoritas, bedanya Yesus dengan guru-guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain dia mendoakan, kalau dia mengatakan aku menyembuhkan kamu, aku mengampuni dosamu. Aku tidak pernah dia mengatakan bahwa, dia selalu mengatakan aku mengampuni dosamu, pergilah atau sembuhlah. Itu selalu mengatakan seperti itu. Sekeluarnya dari rumah ibadah Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya dan membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya, disembuhkan. Ini penyembuhan yang tampak di sini secara fisik, sakit disembuhkan. Tapi penyembuhan fisik itu tidak melulu secara fisik loh. Pasti juga penyembuhan dari sisi hati batin itu juga pasti terjadi di sini. Nah, coba lihat, setelah disembuhkan, kemudian perempuan itu melayani mereka. Nih kata berikutnya adalah melayani. Orang yang sudah ditangkap, dipulihkan atau disembuhkan, pasti ada action. Kalau dalam bahasa Injil di sini melayani mereka. Karena apa? Memang sudah hatinya itu sudah ditangkap dan disembuhkan. Saya beberapa punya pengalaman ya, kisah nyata gitu ya, yang
dia mengatakan, aduh Romo, dulu itu saya boro-boro ya nginjek gereja gitu, ya paling itu pun disuruh-suruh karena ibu mertua saya, ayo gereja ini kan hari suci, ini kan sudah mau Natal. Ya udah, saya itu kalau ke gereja ya ke gereja aja lah, duduknya coba, duduknya mana mau saya di depan. Ya udah, kalau istri saya, dah kamu di depan sana lah, sama anak-anak saya di belakang, dia bilang. Ya udah, pokoknya udah nggak usah macem-macem lah, Katolik ya Katolik, ikut misa, udah nggak usah macem-macem, nggak usah pelayanan sana sini apa, dia bilang. Nah itu pada momen tertentu itu awalnya itu hanya disuruh. Iya, ke gereja Disuruh, sekedar ke gereja ya, Mo iya. ya. Lalu dia disuruh untuk ada kegiatan, salah satu kegiatan. Karena disuruh, ya sudahlah, saya datang lah Romo, saya disuruh. Sebenarnya bukan niat saya, dia bilang. Datang aja saya duduknya di belakang. Dan kadang saya sinis itu ngelihat orang-orang kayak gitu tuh. Ngomong apa sih, suci amat sih gitu. Dia sampai sebegitunya loh. Iya, iya. Lalu setelah itu pas ending itu, lalu berikutnya nggak tahu apalah ya, Bang kenal dia dalam beberapa bulan ikut acara itu, kenal beberapa. Dia itu dijadiin ketua panitia. Oh ya. Bayangin Romo, saya dijadiin ketua panitia. Aduh, saya bilang saya tuh mau nolak tapi kok gini. Nggak tahu, hati kecil itu sebenarnya ya nolak, tapi nggak tahu kok leh. Oke, gitu aja gitu. Nah mulai dari situlah, mulai terlibat pelan-pelan. Ini bukan hanya fisiknya sekarang yang terlibat, tetapi dia mulai merasa disentuh oleh Tuhan. Kalau bahasanya Paulus, dia ditangkap tuh. Benar, orang kalau sudah ditangkap sama Tuhan, nggak tahu bahasa saya itu benar atau keliru, tapi kalau udah ditangkap sama Tuhan, apinya Nggak bisa membara. lari kemana-mana Iya, ya, Mo ya. gitu. Persis Paulus tangkap sama Tuhan, udah dia bela mati-matian tuh. Yang dulu ngejar-ngejar Iya. pengikut Kristus, sekarang dia bela tuh Kristus. Nah itu dia ditangkap jadi ketua panitia. Nah sekarang ya itu kegiatan kerja tetap relasi. Bahkan dia mengatakan, apa ya, dulu saya emosional banget. Kalau di kantor ada salah sedikit, mohon maaf bawahan saya itu, wah saya omel-omelin tuh. Tapi sekarang tuh nggak tahu, dalam hati itu ya oke lah, ya sabar gitu. Tetap komitmen profesionalitas tetap dipegang, tapi bisa gitu. Nah, udah punya anak gitu, ketemu saya, Romo, nggak tahu kok tiba-tiba saya kaget tuh, Romo, anak saya SMP kelas 2, Pap mau jadi pastor saya gitu. Oh. Saya tuh nggak berani ngomong, Romo. Dia bilang hanya kaget aja gitu. Saya itu juga nggak mau sombong-sombong amat ya, tapi saya doain dalam hati, semoga keinginan anak saya sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuh coba lihat perjalanannya tuh, dari yang jauh, Iya. aktif aja enggak, tapi dituntun, tangkap nih. Nah, maka sekarang apinya membara terus tuh. Bahkan dia ngajar katekumen. Dulu nggak kebayang, Romo gitu. Ada teman-teman saya tuh, hah? Lu? Gitu kaget. Apa yang lu ajarin gitu. Ya walaupun ada nada-nada seperti itu, ada yang bercanda, ada yang itu, tapi coba apakah itu blessing in disguise, saya nggak tahu. Tapi saya hanya selalu percaya Tuhan nggak tinggal diam. Seberat apapun, sesusah apapun, kalau Tuhan udah tangkap, dipakai itu. Dalam bahasa Injil, akhirnya dia melayani. Seperti ibu mertua Simon tadi, sakit. Maka Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga saya juga nggak keliru. Terkadang kita punya dalam tanda kutip situasi sakit dan kita butuh disembuhkan. Iya. Dan sakit ini silakan ditafsirkan macam-macam. Bukan hanya fisik, mungkin juga hidup kita sebagai orang beragama kadang juga nggak terlalu baik-baik aman. Atau sakit dalam pengertian kita itu egois gitu ya. Pengennya udah, ya sudah, pokoknya kamu nggak ganggu saya nggak ganggu kamu, hidup bermasyarakat jalan-jalan aja lah. Yang penting juga aman-aman aja, tentrem-tentrem aja. Iya kalau tentrem terus. Tapi kan namanya berelasi dengan tetangga, itu juga harus diperjuangkan. Terkadang kan kita termakan curiga gitu loh. Betul. Kalau udah curiga itu kita nggak mau ngelangkah, karena curiga, takut, merasa sudah aman, dia nggak ganggu kita,
saya gak ganggu kamu, aman. Tapi kan sekarang enggak. Apalagi di tahun ini sebagai tahun kebinekaan, tahun persatuan. Ya udah, sekarang konsepnya adalah hilangkan yang namanya curiga, hilangkan yang namanya memecah belah. Tetapi konsepnya hanya satu, menyatukan, cari sahabat. Dan selalu bisa hidup dengan baik. Dan bukan hanya baik artifisial, baik-baik saja, tapi juga harus diperjuangkan. Maka konsep dasarnya yang menyatukan, hilangkan prasangka, hilangkan curiga. Ada rasa takut pasti, tapi harus dimulai. Selalu bersahabat. Dan mungkin itulah saya mengatakan dalam tanda kutip, kita bisa jadi ada sakit-sakit tertentu yang butuh Yesus untuk dijamah, disembuhkan, mendorong kita untuk bergerak, melayani dalam bahasa Injil Markus tadi. Sementara itu, Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, terima kasih Mo. Wah, luar biasa sekali ya Romo ya, bahwa seseorang itu dipulihkan dan disembuhkan, kemudian menjadi mengikut Kristus dan mau melayani Tuhan ya. Ya, Romo tadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana dalam kehidupan nyata sehari-harinya, Romo? Ya sebenarnya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat seiman banyak ya menurut saya yang contoh sederhana, dan ini bukan sederhana sebenarnya bagi saya, terlibat di kepengurusan. Entah RT, entah RW. Dan itu bukan sesuai, RT kan dipilih loh. Iya, betul. RW juga dipilih, artinya tidak sembarangan. Dan pasti itu kesaksian hidupnya juga baik. Maka kalau seandainya ada kesempatan, dan banyak dari umat kita itu yang hidupnya baik gitu loh, dan bisa sungguh, akhirnya warga itu memilih dia untuk menjadi dan terlibat, bahkan jadi anggota, entah jadi sekretaris. Nah, itu keterlibatan yang real, dan itu menjadi kesempatan sederhana. Kalau dia mengatakan udah saya hanya, makanya prinsipnya saya tulus, saya melayani, walaupun terkadang ya nggak gampang. Roma jadi RT, dia bilang ngurusin banyak orang. Misalnya kalau seandainya ada penjaga di depan itu, Pak Satpamnya tiba-tiba ya mungkin lagi capek atau apa gitu ya. Betul. Ada laporan, wah ini nih nggak ramah nih. Nah, padahal harus disampaikan ke sana. Menyampaikannya pun juga nggak bisa dengan emosi. Kalau emosi habis juga gitu ya. Harus baik-baik sampaikan. Belum ada warga yang sakit, belum ada warga yang tiba-tiba berantem. Harus mengurusi banyak orang. Kalau seandainya mau pengen santai-santai, udahlah, nggak usah ngurusin kayak gitu. Lebih enak di rumah ngurusin keluarga sendiri, kantor, kerja, pulang, mau jalan-jalan ke mall sama keluarga, selesai, habis. Tapi ya sudah, ini panggilan, dihayati. Nah itu wujud yang konkret, yang nyata. Selain itu juga pelayanan misalnya dalam kelompok-kelompok doa atau di gereja, atau bahkan penghayatan terkait dengan di dunia kerja. Di dunia kerja itu nggak ngelihat misalnya, nggak tahu, tapi beberapa yang mengatakan iya ya kok ramah ya, kok seperti itu, kok baik ya, lalu Katolik ya. Itu di belakang tuh. Setelah itu, nah itu ada beberapa yang bagi saya iya ya, saya selalu akan melihat dan menemukan sangat positif, banyak yang menggarami, menjadi sifatnya itu garam dan terang lah ya. Kalau garam itu benar-benar larut tapi nggak kelihatan, terang kelihatan tuh, dan memberikan sungguh-sungguh nyata. Yang seperti ini kan di tempat ini kalau nggak ada lampu itu, maka kepemimpinan kita itu memang bersifat berdasarkan pada spiritualitas dua itu, menjadi garam dan terang dunia. Garam yang sungguh-sungguh mengasinkan, tapi kan nggak kelihatan. Iya betul. Tapi nyata gitu. Masak sayur itu karena ada rasa asinnya bercampur dengan gula sehingga menjadi
lezat dinikmati, yaitu berkat garam tadi. Tapi juga terang dunia yang kelihatan nih seperti ini, terang nyata. Pada saat itu kita memang harus berani tampil, harus berani tampil. Tetapi tampilnya ada sesuatu nilai yang kita perjuangkan. Iya. Garam dan terang dunia terang itu semangat dunia, kita ya. itu. Nah, Iya. itu semangat persatuan, kebinekaan tuh di situ tuh. Maka prinsip dasarnya adalah mempersatukan. Prinsip dasarnya itu selalu kalau bahasa yang lain mencari sahabat, ya. Maka contoh-contoh yang konkret yang dilakukan, bahkan itu sudah sampai ke medsos ya. Pengalaman bagaimana Bapak Uskup hadir bersilaturahmi Iya. dengan tokoh-tokoh saudara-saudara kita yang beragama Muslim, beragama Islam, duduk bersama. Itu sudah, saya berbicara seperti ini karena saya juga melihat di medsos ya yang itu konkret dan itu memang harus dilakukan, dan supaya banyak orang juga tahu bahwa damai gitu loh. Bukan hanya Bapak Uskup tetapi juga ya tokoh-tokoh keagamaan yang lainnya menyuarakan damai juga terjadi. Atau yang paling konkret yaitu seperti sebenarnya itu perlu dimunculkan ya pada saat tertentu, walaupun juga harus hati-hati di medsos kadang. Iya. Tapi perlu pada saat tertentu hal seperti itu harus dimunculkan. Tetapi yang paling utama itu keluar dari dari ketulusan. Dan kita harus yang memulai. Maka poin utamanya mau tidak mau adalah bagaimana pengalaman kita bersama dengan Yesus. Jadilah, saya mengatakan, jadilah pribadi-pribadi seperti Yakobus, seperti Yohanes, seperti Andreas, Simon, yang menghantar Yesus, berjalan bersama Yesus. Ketika beribadat ke Kapernaum, Yesus dengan Yakobus, Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, dan di sana ibu mertua Simon sedang sakit. Sederhana saya mengatakan, jadilah pribadi-pribadi yang seperti ini, yang berjalan bersama Yesus, menghantar Yesus bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menghantar Yesus sampai pada orang-orang yang membutuhkan dijamah oleh Dia. Itu yang paling utama. Maka ibu mertua Simon, Paulus, kisah Ayub adalah kisah-kisah orang-orang yang butuh jamahan dari Yesus. Dan banyak di sekitar kita kalau kita mau memulai tanpa membeda-bedakan. Ya, terima kasih Romo. Ya, pendengar terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita menjadi orang-orang yang bisa disembuhkan dan dipulihkan oleh Yesus, kemudian bersama-sama untuk melayani Tuhan. Maka Romo Diosesan Romanus mohon diri dari ruang dengar Anda. Saya juga Bernadette Marita. Kami mohon diri tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan melalui Romo Romanus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang kami imani, Yesus yang selalu kami pegang dalam perjalanan hidup kami, ialah yang juga menuntun langkah kami, bahkan juga menyembuhkan kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu bisa menghantar orang-orang di sekitar kami atau bahkan diri kami sendiri untuk mengalami ditangkap oleh putramu, mengalami pemulihan dan juga kau sembuhkan sehingga mampu untuk bergerak mewartakan kabar sukacita itu bagi siapa saja yang kami jumpai tanpa membeda-bedakan, karena itu sebagai rahmat bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat Tuhan selalu dicurahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, memberikan kekuatan iman dan juga pengharapan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.